Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk anak-anakku, apa kabarnya untuk hari ini? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, ya. Alhamdulillah untuk Rania ya, udah sehat ya, sudah kembali lagi ya. Iya, Pak. Dijaga pola makannya itu. Iya, Pak. Oke, untuk daftar hadir sudah diisi? Ya. Iya, sudah. Ya, oke. Ada satu siswa yang Jaya namanya, ya, dia izin ada urusan mengantar adiknya berobat. Oke, untuk kita mulai hari ini dengan memimpin atau membaca doa dipimpin oleh Saudara Raffi, silakan. Iya Pak, alangkah lebih baiknya sebelum memulai materi pada hari ini berdoa menurut kepercayaan agama masing, dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih Saudara Raffi. Ya, Nah, sebelum kita mulai, ya, nah ini ada sedikit motivasi buat kalian. Ya, pasti kalian mungkin sudah pernah dengar atau belum ya. Nah, jadi ini motivasinya. Ya, ini Bapak kutip dari mantan Presiden Nelson Mandela. Ya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Ya, jadi apa lagi? Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, menurut kalian, apakah dengan pendidikan itu bisa merubah dunia? Ya, ya, contohnya seperti ini. Kita ada namanya Raden Ajeng Kartini, ya. Dengan adanya moto dia itu adalah habis gelap terbitlah terang. Ya, dengan pendidikan yang didapat, dia mengangkat derajat kaum wanita di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi mengubah dunia dari gemerlap, kegelapan, terus berubah menjadi dunia yang terang benderang. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, untuk sebelum materi, kita mereview kembali pelajaran yang minggu lalu. Mungkin masih ada yang ingat dari kalian tentang materi minggu lalu? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Sami. Minggu lalu kita materinya tentang peralatan dan bahan membuat kemasan seperti gunting, lem, sama kertas, Pak. Ya, tepat kali. Oke, tepuk tangan untuk Sami dulu. Nah, terus ada lagi mungkin pendapat dari teman-teman lainnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kemarin itu kita sempat bahas tentang 6 jenis bahan kemasan seperti gelas, plastik, kertas, dan aluminium foil, Pak. Iya, betul sekali Tiara. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Tiara. Oke, untuk materi hari ini, ya, kita membuat desain KD-nya, membuat desain prototipe dan kemasan. Nah, IPK-nya melakukan presentasi desain prototipe dan kemasan produk. Nah, sebelum kita masuk ke inti, ya, mungkin dari kelompok 1 sudah mempersiapkan presentasinya. Sudah, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan share screen-nya. Kita mulai saja. Ya, silakan di share screen. Bisa nggak? Oke. Ini Pak, bisa share. Ya. Oke, silakan Tiara, dimulai saja.
Dan Tiara keluar ya kayaknya ya. Kelempar ya. Mungkin dari Rania silakan. Iya, bisa, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang membuat hasil kemasan produk paper bag. Saya mulai, Pak. Ya, silakan. Pengertian paper bag. Paper bag merupakan salah satu jenis tas yang kekinian, yang sedang booming. Bukan jenis tas fashion, melainkan tas serbaguna pengganti dari kantong plastik. Modelnya banyak disertai warna yang bervariasi, bahkan semakin menarik dari waktu ke waktu. Sebagai bukti dari adanya perkembangan kreativitas produsen, secara umum fungsi paper bag fungsi paper bag ini sama dengan fungsi kantong plastik. Oke. Lanjut. Pasaran terhadap kemasan kami yang telah kami perbuat, dipersilakan. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk itu maka kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 atas presentasinya. Ya, sangat kreatif sekali ya videonya. Ya, namun terjadi sedikit gangguan. Dan mungkin itu karena sinyal ya, tapi tidak apa-apa. Ya, karena belakangan ini sinyal IndiHome sama Telkomsel sedang lagi bermasalah. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah berkecil hati lah. Aduh, videonya nggak muncul, nggak suaranya, nggak apa-apa ya. Karena itu di luar dugaan kita. Oke, mungkin ada tanggapan atau sesi tanya jawab, silakan. Ya. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya untuk kelompok 1, itu awalnya mau bikin paper bag itu awal ide itu dari siapa sih? Ya, oke. Untuk pertanyaan Felicia, awal idenya dari mana itu membuat paper bag ya? Gitu. Ya, silakan mungkin kelompok 1 bisa jawab. Saya yang jawab, Pak. Ya, silakan Riza. Ide yang kami dapatkan dari internet. Lalu kami diskusi dengan kelompok dan sepakat untuk membuat paper bag yang murah, yang anggap kami mudah, ramah lingkungan, menarik, dan harga yang terjangkau bagi orang-orang. Ya. Iya, terima kasih Riza untuk tanggapannya. Ya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Saya, Pak. Ya, silakan Dwi. Saya mau tanya, dilihat dari presentasi tadi, tips memilih desain disebutkan konsultasi kepada yang ahli, itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan nggak? Ya, oke. Berarti tips di situ ada tadi ya, konsultasi kepada ahlinya ya. Oke, silakan. Mungkin ada kelompok 1 yang bisa jawab. Silakan. Untuk konsultasi kepada ahlinya atau jasa desain ini merupakan langkah terakhir dalam mempersiapkan membuat desain dengan berkonsultasi. Apabila kami mengalami kesulitan dalam membuat desain kemasan agar paper bag kami maksimal dan berkualitas. Oke. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dan penjawabnya. Jadi intinya tepuk tangan dulu ya atas jawaban dan pertanyaannya. Oke. Untuk selanjutnya ya post test. Ya, ini ada sedikit post test untuk mereview ya video yang tadi itu ya. Nah, ini Bapak ada pertanyaan untuk Bapak tunjuk ya, Saudara Felicia. Nah, biasanya tadi kan di kelompok 1 itu menerangkan konsultasi kepada ahlinya. Nah, kesimpulan dari materi ini hari ini. Mungkin Saudara Rismala bisa menyimpulkan untuk materi hari ini. Ya, silakan. Baik, Pak. Menurut saya, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan,
bahwa dalam membuat desain kemasan perlu kita cermati kembali mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat desain, ide atau gagasan dan peruntukannya. Ya, oke. Kesimpulan dari semalam Bapak simpulkan, ya. Jadi dalam pembuatan kemasan perlu kita cermati kembali ide gagasan, ya. Terus berikutnya bahan dan peruntukannya, ya. Jadi kemasan itu untuk apa? Misalnya kayak tadi kelompok 1 paper bag. Nah, paper bagnya biasanya untuk souvenir ya. Ya, yang itu paper bag itu contohnya lebih ke souvenir, mungkin dari souvenir acara, ya, kegiatan ucapan terima kasih, ya, seperti itu ya. Nah, terus gimana kita rancang agar bagaimana itu kemasan itu menarik, ya, menarik bagi konsumen. Dan yang terutama fungsi paper bag itu mempunyai sifat yang ramah lingkungan, ya. Jadi paper bag itu terbuat dari kertas yang bisa didaur ulang kembali dan sedikit mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Ya, kekurangannya seperti tadi kelompok 1 bilang, yang mudah sobek, ya, jika terkena air, atau mudah terkoyak, atau talinya lepas dari paper bag itu bisa saja, ya. Nah, terus tidak bisa dimuat dengan isi produk yang berat-berat, ya. Ya, jadi kalau si berat tuh nanti otomatis kertasnya akan sobek, talinya putus, jadi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Saudara Rismala. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kesimpulannya untuk hari ini. Hari ini betul-betul sangat antusias, ya. Jadi tanya jawabnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya, ya. Ya, hari ini kita mempelajari KD 34 ya, tentang tentang membuat desain, prototipe dan kemasan yang seperti tadi kita IPK-nya melakukan presentasi kemasan, desain dan kemasan produk dan bahan jasa. Nah, untuk berikutnya Bapak akan berikan tugas LKPD di sini untuk untuk mereview lah, ya, sampai sejauh mana ini materi yang telah Bapak sampaikan, ya. Nanti LKPD itu atau tugas itu Bapak share, ya, di WA. Nanti ada petunjuknya kapan dikumpulkannya, ya. Silakan dibuka di WA group, ya, atau Bapak kirim ke Classroom, ya. Bisa di Classroom, bisa di WA. Jadi kalau ada WA-nya bermasalah atau HP bermasalah bisa di Classroom. Oke. Nah, untuk materi berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, ya, ini tentang KD 3.5, ya, menganalisis proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa. Nah, terus KD 4.5 membuat alur dan proses kerja pembuatan contoh produk barang atau jasa. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya, ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, ya, dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa BDR-nya, ya, tetap semangat, ya. Jangan lupa absensinya, ya. Kalau ada kalian sakit, silakan hubungi Bapak atau wali kelasnya, ya. Kalau kalian sehat tidak kurang sehat seperti itu. Nah, untuk sebelum Bapak akhiri, mungkin ada yang dipertanyakan tentang tugasnya atau hal yang lain? Nggak ada, Pak. Iya, terima kasih ya. Untuk sekian dari saya, ya. Sebelumnya kita tutup dulu, ya. Mungkin Saudara Raffi bisa ditutup dengan membaca doa. Silakan Saudara Raffi. Ya, Pak. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti materi hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
Udah selesai. Ya, terima kasih Saudara Raffi. Nah, tadi sedikit mereview ya. Jadi untuk kelompok 1 jangan berkecil hati ya, karena ada suara-suara yang tidak kita inginkan. Nah, itu biasalah. Terus jaringannya juga di video terakhir tidak ada musiknya atau tidak ada suaranya. Ya mungkin itu karena faktor jaringan ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.